demi kerja. Oke. Baik, saya lanjutkan sedikit. Ini baru masuk sambutan Ibu. Tadi sudah tahlil dan doa, alhamdulillah. Oke. Kenapa kok haulnya itu agak unik? Gak seperti biasa-biasanya pengajian dan sebagainya. Saya mengkonsep haulnya Abah keempat ini di sanggar yang sederhana ini, sanggar saya Putra Satria Laras, supaya para pengunjung, rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini bisa lebih mengenal Abantus lagi lebih dalam dari para narasumber-narasumber kita, dari sudut pandang politik, pemerintahan, budayawan, dan agama. Nah, nanti beliau-beliau para narasumber memaparkan sedikit bagaimana perjalanan beliau-beliau dengan Abantus. Kemudian nanti kita adakan dialog interaktif. Pengunjung boleh menanyakan apapun tentang Abantus kepada para narasumber. Apa yang menjadi rasa penasaran rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini tentang Abantus dari sudut pandang pemerintahan, politik, seni budaya, dan agama. Makanya saya tujuannya haul itu benar-benar ya untuk mengenal yang dihauli. Salah satunya dengan dialog interaktif. Nah, saya anggap ini adalah rangkaian acara karena besok akan diadakan pengajian akbar dengan pembicara guru Abah juga, Kiai Amir. Acaranya di Makbarom Abantus besok jam 8 malam. Monggo setelah malam ini acara, besok kita juga hadir semua di sana. Ya, alhamdulillah Bumi Azizah, para tamu undangan, para sesepuh, para senior-senior budayawan di sanggar Putra Satria Laras yang masih sederhana ini, alhamdulillah kami terus berproses untuk selalu muri-muri kebudayaan, untuk selalu ikhtiar berjuang melestarikan nama Abantus, Ibu. Alhamdulillah hampir 4 tahun kami berdiri. Lumayan prosesnya, Bunda. Kita sudah masuk ke iNews TV kemarin bersama Bunda, bersama rekan-rekan Dewan di provinsi juga. Alhamdulillah kami juga kemarin puasa kemarin bersama TVRI Nasional, siaran wayang dan dakwah. Alhamdulillah. Kemudian di Badan Kebudayaan Nasional waktu itu ditayangkan 1 bulan full di YouTube Badan Kebudayaan Nasional DPP PDI Perjuangan. Alhamdulillah. Tidak hanya itu, alhamdulillah juga wayang santri Putra Satria Laras. Kami kemarin juga pentas Haul Gus Dur, Ibu, yang diadakan oleh DPP PKB. Alhamdulillah. Dan yang kemarin prestasi yang alhamdulillah buat saya bunga, saya kemarin diminta menjadi presenter untuk menyampaikan kreasi wayang Wali Songo di Agahan Museum Negara Toronto, Kanada, Ibu. Alhamdulillah. Jadi Putra Satria Laras sudah bisa keluar negeri. Tepuk tangan dong. Ini juga berkat bantuan teman-teman YouTube Tegal Official. Terima kasih. Nah, ini kuncinya silaturahmi. Jadi saya setuju, Bu. Saya bilang Abantus itu warisan yang paling terbesar adalah ilmu dan silaturahmi Abah yang sangat luas. Saya pun seorang anaknya Antusus Mono. Kalau tidak mau berproses, kalau tidak mau nyambung silaturahmi, gak bakal bisa ngangkat, Pak. Gak bakal bisa ngangkat. Cuma gondeli nama Ki Antusus Haryo Antusus Mono, tapi gak mau berproses, tapi gak mau silaturahmi, tapi gak mau menampilkan retorika bahwa Haryo itu pantas ditangkap. Gak mungkin ada yang ngangkat. Tapi alhamdulillah Abantus mendidik saya dengan arahan Bu Umi, dengan arahan Kiai Mahfud dan rekan-rekan budayawan yang lain. Silaturahmi itu nomor 1, kunci keberhasilan. Tepuk tangan untuk Abantus. Ya. Saya buat haul ini menyenangkan. Kenapa? Saya itu kalau sedih, Pak, anggernya rada lemes, rada ora semangat sama ini pandemi kayak rakyat kekuras kabeh, Bu. Itu yang saya ingat, itu selalu semangatnya Abantus dalam berkarir di dunia pemerintahan ataupun karir kebudayaannya. Jadi rindu saya kepada Abah itu bukan rindu yang menampilkan sedih yang tak berhenti, tapi rindu yang menjadi solusi.
Saya kalau lagi lemes kangen Abah, jadi semangat lagi. Itu yang ingin saya hadirkan di dalam haul pada malam hari ini. Semoga dengan acara haul pada malam hari ini, pulang di sini kita mengingat Abadus dengan keceriaan, dengan menambah semangat kita karena kita sudah mengenal Abah lebih dalam, tahu semangatnya Abah bagaimana dari para narasumber. Maka dari saya mohon maaf atas segala keterbatasan fasilitasnya, mohon doanya guru-guru, para senior, mudah-mudahan saya bisa meneruskan perjuangan Abah Susmono. Amin. Saya katakan saya bukan pengganti Ki Ento Susmono. Saya bukan pengganti Ki Ento Susmono. Karena apa? Ki Ento Susmono tidak akan pernah bisa tergantikan sampai kapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama perjalanan mendampingi beliau sebagai bupati, apa saja keunikan-keunikan dari sosok Ki Ento Susmono? Monggo Ibu, Allah atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para kiai hadir di tengah-tengah kita, beliau Bapak Kiai Haji Mahfud Khalid, semua tamu undangan baik dari unsur anggota DPRD, seniman, organisasi keagamaan kemasyarakatan, para narasumber, lebih khusus keluarga besar almarhum Al-Ghafurlah Ki Ento Susmono, Bapak Ibu semuanya, hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama silaturahim di dalam sebuah acara yang tentunya harus membuka hati kita semuanya bahwa dari rangkaian perjalanan kita pada akhirnya akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Haul almarhum Al-Ghafurlah Ki Ento Susmono. Momentum yang sangat baik ini tentunya mengingatkan kita akan arti pentingnya kita hidup agar mampu mengisi perjalanan hidup kita dengan hal-hal yang baik, dan tentunya harapan kita kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh beliau, putra putri dan kita semuanya, warga Kabupaten Tegal akan mengikuti jejaknya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jujur saya secara pribadi awalnya sama sekali tidak mengenal Ki Ento Susmono, karena memang untuk area wilayah selatan itu memang jarang sekali diadakan tanggapan-tanggapan, apakah itu dangdut atau wayangan ya, dengan mengundang beliau Ki Ento Susmono. Jadi saya secara pribadi hanya mengenal melalui YouTube. Baru setelah menjelang akhir pendaftaran Pilkada tahun 2013, beliau datang tanpa memberitahu, akan tapi mungkin sudah mendapatkan informasi bahwa pada hari itu saya di rumah.
Beliau hadir di Tuwel, di gubuk saya, ditemani seseorang, kemudian mengungkapkan niatnya untuk mengajak saya menjadi wakil bupati. Saat itu langsung saya jawab seperti jawaban saya kepada para calon kepala daerah yang akan maju, karena ada Pak Dr. Edi, ada Pak Sartono, juga Ki Intu Susmono. Jawaban saya saat itu, mohon maaf Ki, saya lebih memilih di jalur yang saat ini sedang saya jalani. Nah, saya mendengar kalau karakter Ki Entus itu orangnya tegar. Nah, saat itu langsung kurang tahu apa itu permainan karakter atau disengaja ataukah tidak. Tahu-tahu di kursi itu seperti orang lemes, lumpuh begitu. Saya juga hampir-hampir nggak tega. Saya juga belum paham persis karakternya Ki Entus ya. Langsung saya duduk cukup lama sampai pulang, sehingga betul-betul hening. Begitu pulang ke rumah, WA saya, Bu Umi, saumur-umur aku ora tau nangis. Bisa meori jawaban si Bu Umi, aku sesenggukan nangis nganti saiki. Saya juga saat itu belum paham sama sekali karakter Ki Entus. Ya, saya hanya menjawab, ya keputusan saya tetap, pendirian saya tetap seperti itu Ki. Monggo panjenengan mencari calon yang lain. Selang beberapa hari, ternyata beberapa sesepuh dari utara, kemudian dari selatan, barat, timur, perwakilan tengah, para kiai silaturahim ke Tuwel. Pada saat itu beliau menyampaikan berbagai argumentasi yang intinya mengharuskan saya mendampingi Ki Entus Susmono. Di dalam jeda waktu ketika ada beberapa calon yang datang ke saya, termasuk Ki Entus, saya jujur melakukan perenungan cukup lama. Akan tapi entah kenapa, kira-kira pukul 11 siang di hadapan beliau para kiai yang menyampaikan argumentasi A, B, C, D dan lain sebagainya, akhirnya saya saat itu menjawab, Bismillah, jikalau pemanggih panjenengan sedaya kados mekaten, akan tapi saya mohon dikawal agar perjalanannya nanti selalu mendapatkan bimbingan dan pintu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saat itu mungkin sudah ngobrol-ngobrol ya. Apabila Bu Umi oke, nanti begini. Saat itu langsung ada yang jawab, Bu, kudangane Ibu, apa pernah saya dengar saya ngomong, saya kurang tahu ya. Sepulang dari sini nanti Ki Entus rambutnya mau dipotong. Rambutnya mau dipotong langsung saat itu. Sepulang saudara-saudara dan temannya Ki Entus ke sana, terus malah yang motong rambut pertama itu kebetulan adik saya, ya di Tuwel Mawfur. Berproses, singkat cerita, setelah itu kan sudah mepet pendaftaran. Berproses, alhamdulillah mengalir, berbagi pengalaman ya. Ketika misalkan Ki Entus mau hadir di Kecamatan Tuluturi, saya menginformasikan di area sini begini.
Demikian pula ketika saya akan hadir di desa ini, di Entus juga menginformasikan ke saya, Bu, nanti disampaikan terkait ini ya. Jadi saling melengkapi. Nah, singkat cerita jujur, karena saat pencalonan tahun 2013 itu kami berdua sama sekali tidak punya bahan ya, tidak punya materi, wong belum pengalaman di birokrasi. Jadi saya hanya menganalisa berdasarkan pengangkatan saya terkait kondisi Kabupaten Tegal, sehingga singkat cerita saya membuat lagu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Bila hati kita satu, kekuatan akan terpadu. Mari bangkit untuk maju, bangun Tegal yang kita rindu. Pertama kali saya nyanyikan di Taruk, di Kecamatan Taruk, tepatnya di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari. Ya, saya kurang tahu dua bait yang saya buat, ternyata kok sepertinya ada respon yang bagus begitu loh. Ada respon yang bagus. Kemudian saya membuat lagu lagi. Nah, proses perjalanan pencalonan itu terakhir kampanye ya, sosialisasi di Bulak Banteng. Beliau menyampaikan begini, Ibu, nanti jangan pulang dulu ya. Ada apa Ki? Lagu panjenengan sudah saya buatkan aransemennya. Nah, jadi saya yang buat lagu, saya buat 3 lagu, beliau yang nata musiknya. Ya, dilalahnya mau menang mungkin. Jadi ada saja. Bahkan terakhir pada saat kami bingung dengan Ki Entus, waduh, ini saya dengan Ki Entus betul-betul hanya bermodalkan semangat. Saya membuat apa ya, ungkapan untaian kalimat yang sangat sederhana. Duit ditampani. Saat itu dibuat lagu lagi, malah lagunya lagu yang rock ya, lagu rock ya. Ya. Nah, alhamdulillah dari perjalanan awal sampai akhir kami saling menyesuaikan. Singkat cerita sampai dilantik. Baru setelah dilantik saya terkaget-kaget. Kalau saat sosialisasi ini kan ketemunya hanya sebentar-sebentar karena berbagi tugas. Begitu di kantor sudah mulai saya rasakan apa keunikannya ya. Mau ke kantor pakai celana yang kedombrang. Nah, tapi yang lucu membuat suasana kantor ini hidup, terhibur lah. Nah, sehingga bagi saya Ki Entus itu ya di samping dalam pertama yang jadi bupati yang dari dalamnya sangat menghibur. Kemudian yang sangat saya rasakan, karena saya dengan Ki Entus sama-sama tidak pengalaman di birokrasi, ya diskusi itu dengan siapa saja. Beliau itu pembelajar dan sangat terbuka, di samping komunikatif. Sebagaimana tadi Mas Haryo sampaikan, bergaul dengan semua lini, kecil, remaja, dewasa, orang desa, orang kota, akademisi, kemudian pedagang kaki lima, elit politik dan lain sebagainya. Pergaulannya itu luas. Kemudian dengan kesederhanaannya, beliau itu bisa ngobrol dengan siapa saja, dan ini satu hal yang mungkin bagi orang birokrasi mungkin sesuatu yang aneh. Ini beliau kebetulan dari birokrasi ya, sesuatu yang aneh. Biasanya kan
yang namanya di kantor itu dengan bupati itu kan ya munduk-munduk luar biasa. Kalau gitu langsung, hei kenapa? Gitu. Jadi sangat terbuka dan pembelajar. Sehingga di awal-awal saya dengan Ki Intus masuk ke kantor itu ya dari diskusi kecil, karena beliau sepertinya mungkin karena saya lebih tua, kemudian betul-betul sosok ibu yang memang sudah punya cucu, sehingga beliau memang sering menyampaikan ke saya terkait hal-hal yang akan dilakukan itu saya diajak diskusi. Nah, ketika saya menyampaikan, kalau saya kemarin dapat info dari anak-anak muda yang menurut saya idealis, ini punya gagasan seperti ini. Nah, saya kebetulan kan ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Nah, saya punya gagasan begini. Oh ya sudah, Bu, monggo. Apalagi saya sendiri juga merasakan jiwa seninya itu tidak bisa dibendung. Artinya meskipun beliau sudah jadi bupati, itu memang kemauan untuk mendalam itu kan nggak bisa ditutup-tutupi ya. Sehingga menyampaikan ke saya, Bu, nanti saya Sabtu Minggu dalam ya, monggo. Nah, karena beliau sudah menyampaikan seperti itu, sehingga saya betul-betul punya rasa tanggung jawab untuk saling melengkapi, dan saya harus banyak belajar. Ketika saya dan beliau belajar bukan kepada senior saja, tapi kami berdua belajar dari anak-anak muda yang memang menurut saya gagasannya layak untuk dijadikan referensi. Singkat cerita, ketemulah saya diberi semacam keleluasaan ketika saya menjadi ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Kemudian saya sampaikan ke beliau, nanti saya akan turun ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana warga yang rumahnya tidak layak, yang difabel atau cacat, kemudian warga yang tidak sekolahnya itu tidak selesai dan lain sebagainya. Monggo Ibu, nanti perkembangannya dilaporkan. Sehingga singkat cerita dari diskusi dengan beberapa anak-anak muda idealis, kemudian kesepakatan kami berdua, singkat cerita muncullah program pemberdayaan masyarakat desa mandiri, yang saat itu setelah kami menemukan data ada sekian 47.642 warga Kabupaten Tegal yang tidak memiliki jamban, dengan gayanya Ki Intus yang selalu menghibur. Jadi di kantor itu suasananya itu sejuk ya, suasana sejuk, sumringah dengan gaya-gaya yang lucu dari Ki Intus Susmono itu ya, dari pagi sampai sore seolah-olah ada sesuatu yang beda terus. Nah, ini yang mudah-mudahan bagi putra putrinya akan diteruskan, dan tentunya saya pribadi juga sangat kehilangan sosok beliau dan kita semuanya. Mudah-mudahan di malam haul ini bisa kita ambil hikmah besar bahwa siapapun yang telah pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan berbagai macam kebaikan, ketika kebaikan itu dilanjutkan oleh siapapun yang masih hidup, maka beliau meskipun sudah sumaring akan senantiasa mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan oleh kita semua yang masih hidup. Kiranya demikian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu. Tadi kita sudah bersama mendengarkan, ternyata memang
sosok Ki Entu sebagai budayawan ini sangat mempengaruhi gaya kepemimpinannya, sehingga gaya kepemimpinan yang biasanya kaku gara-gara dia Kata-kata, oke hari ini harus bisa pikir.